Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Faiz di channel Faiz Multi. Jawa Museum, hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Kenari, Jakarta Pusat. Nah, di sini ada satu museum pahlawan Indonesia yang berasal dari Betawi. Jadi tempatnya ini kalau dari jalan raya sih nggak kelihatan, jadi harus masuk jalan raya Kenari dulu. Nanti masuk ke Kenari Raya, ke dalam ada sebelah kanan. Ini nama museumnya kalau bisa dilihat, saya tebak, patungan bersama dengan patung yang dekat jalan di Monas, dan nama jalannya pun sama dengan nama beliau. Ya, kalau yang tahu betul, ini adalah Museum Bapak Husni Tamrin, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Jakarta atau Betawi. Ada apa aja di dalam, nanti kita lihat profilnya seperti apa Bapak Husni Tamrin ini, lahir kapan, tahun berapa, dan kenapa bisa jadi pahlawan Indonesia. Mudah-mudahan informasinya ada semua di dalam museum ini. Jadi saksikan terus channel Bang Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri gagah, tegak, pahlawan kita, pahlawan Indonesia yang berasal dari Jakarta. Ini Bapak Husni Tamrin. Nama lengkapnya adalah Bapak Muhammad Husni Tamrin. Lahir tahun 1894 dan meninggal tahun 1941. Di sini ada patung Bapak Muhammad Husni Tamrin yang sangat tinggi sekali. Ini diresmikan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak R. Suprapto, 16 Februari 1987. Jadi museum ini udah lumayan lama, karena lihat dari patung ini aja udah dari tahun 1987. Berarti umurnya kurang lebih berapa tuh? 36 tahun. Ini bangunannya seperti rumah, lucu. Museum di antara gedung-gedung tinggi yang ada di daerah Jakarta Pusat ini. Lokasinya dekat dengan Rumah Sakit Cipto ya. Bangunan Cagar Budaya Gedung Muhammad Husni Tamrin, Provinsi DKI Jakarta. Jelas ya. Pintu masuknya ada ondel-ondel di depan. Selamat siang Pak. Mau izin masuk ya Pak? Di sini ya Pak. Siang. Berapa? Sendiri aja kebetulan. Berapa? 5.000 rupiah. Hampir semua museum di Jakarta harganya retribusinya sama 5.000 rupiah. Terima kasih. Peresmiannya tuh Bapak R. Suprapto 1986. Izin masuk ya Pak? Mari Pak, izin masuk. Nih, di awal kita masuk ada ini, Kongres Rakyat Indonesia. Tuh, Muhammad Husni Tamrin berperan sebagai tokoh dari Partai Indonesia Raya yang terkenal membela kepentingan rakyat di Foxtrot. Nah, jadi Kongres ini, Kongres Rakyat Indonesia 1 ini menghasilkan tuntutan Indonesia berparlemen dan menetapkan merah putih sebagai bendera Persatuan Indonesia Raya, sebagai lagu kebangsaan nasional, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 1939. Oh, ini diorama seperti ini. Dulu seperti ini. Jadi nggak banyak berubah ya. Ini koleksi patung Muhammad Husni Tamrin. Besar. Ini meja rias marmer
salah satu koleksi juga yang dimiliki oleh Bapak Usi Tamrin yang ditinggalkan di museum ini. Jadul banget ini, cantik. Dan ini radio Philip. Nah, ini radio ini pernah digunakan Bapak Muhammad Usi Tamrin untuk mendapatkan berita dari dalam negeri maupun luar negeri pada masa perjuangan. Sumbangan keluarga Muhammad Usi Tamrin, sumbangan. Wow, wah, antik banget ini. Kalau dijual mahal ini, antik ini. Salah satu lukisan Bapak Usi Tamrin berasal dari pelukisnya Suprial Sadin 1988. Ini pun sama furnitur meja kursi tamu sumbangan keluarga Muhammad Usi Tamrin yang memang dulunya ada di sini. Seperti itu. Ini juga sama, jadi banyak furnitur yang disumbangkan dari keluarga Bapak Usi Tamrin. Dari rotan tuh senderannya, kalau kayunya dari kayu jati. Jadi kayu jati di mix sama rotan, kuat kokoh. Ini pasti udah lama, karena dilihat dari teksturnya juga berbeda dengan yang zaman sekarang punya. Lukisan Muhammad Usi Tamrin itu. Nah, tadi sekali lagi lahir tahun 1894 dan meninggal tahun 1941. Belangkon ini pernah digunakan Muhammad Usi Tamrin pada saat Kongres Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI kedua di Surakarta pada tahun 1939. Belangkon ini merupakan belangkon gaya Surakarta. Surakarta punya ini koleksi. Bapak Usi Tamrin pernah pakai ini. Ini piring keramik sumbangan dari keluarga Bapak Muhammad Usi Tamrin. Jadi barang-barang yang dulunya memang ada di sini itu nggak dibawa, disumbangkan sama keluarga Muhammad Usi Tamrin. Radio ini merupakan salah satu media informasi yang dimiliki oleh Muhammad Usi Tamrin. Ini merek Philips juga, dibuat di Italia sekitar tahun 1928. Wah, tua bener ini radio nih. Ada ini keterangannya, Solo, Semarang, Bandung, Batavia, Jogja. Kode-kodenya tuh kalau bisa lihat, keren ya. Ini foto lawas Bapak Usi Tamrin dan pergerakan kemerdekaan. Hitam putih nggak terlalu kelihatan. Adalah Tamrin juga sekali lagi memainkan peran selama perayaan dan Kongres Indonesia Raja pertama dan kegiatan seputar penyambutan terhadap kembalinya Soekarno ke arena politik dengan dikuranginya seluruh hukuman penjara Soekarno. Wah, mantap. Seperti yang dijuluki oleh De Jong, gerakan pribumi menjadi lebih jauh lebih pintar dan benar-benar menggunakan otak dalam kenyataannya. Tamrin menyadari ia berada dalam permulaan kehidupan politik dengan posisi pandangan kooperatif dengan usaha keras mendapatkan manfaat politiknya. Aksi semacam itu terlambat disadari Soekarno, sesuatu yang diakuinya kepada Tamrin pada tahun 1933 juga oleh Hatta dan Syahrir. Wah, pantesan dia ini menjadi seorang pahlawan beliau. Ternyata perannya besar juga nih untuk Indonesia. Ajib. Di sini ada lukisan atau foto Ismail Marzuki. Tahu dong Ismail Marzuki siapa? Seorang pencipta lagu. Beliau lahir di Kuitang, orang Betawi asli nih, Senin pada tanggal 11 Mei 1914. Lagu-lagunya banyak tuh. Beliau itu pencipta lagu kayak Gugur Bunga, Rayuan Pulau Kelapa,
Halo Bandung, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 25 Mei 1958 beliau wafat saat berusia 44 tahun di Kampung Bali, Tanah Abang. Akhirnya dijadikan Taman Ismail Marzuki yang terletak di daerah Cikini sebagai pusat kesenian. Jadi untuk mengabadikan beliau sebagai suatu pusat kegiatan seni. Yang hebat di bidang seni, Bapak Ismail Marzuki. Banyak lagu-lagu ciptanya tentang perjuangan. Ini Entong Gendut. Ini pahlawan dari Condet, kalau nggak salah. Coba kita lihat. Tuh Haji Entong Gendut, pahlawan lokal dari Condet dan asli Betawi. Beliau pernah ditawari Belanda untuk menjadi seorang raja di Condet, namun ditolaknya dengan persediaan golok sakti miliknya. Mantap. Pada tahun 1916 beliau melawan para penjajah Belanda. Dia menindas kaum petani. Perlawanan frontal dari Entong Gendut dan kawan-kawan terjadi pada 15 April 1916 di depan Villa Nova milik seorang tuan tanah Eropa yang bernama Lady Rawlinson. Lady Rawlinson adalah seorang Eropa yang memiliki tanah dengan area sangat luas di daerah Cinglitan. Entong Gendut. Dulu waktu kecil sering dengar cerita ini. Keren. Bapak Mahdub Junaidi, seorang sastrawan Indonesia, lahir di Jakarta 27 Juli 1933. Ayahnya Haji Junaidi merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang merupakan anggota DPR hasil 1955. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 1 Oktober 1995 pada usia 62 tahun. Sastrawan asal Jakarta. Haji Nur Ali, Bekasi. Ajib. Ini orang yang nggak kenal takut nih di dalam sejarah ceritanya nih. Benar-benar pejuang sejati. Kita baca riwayatnya. Haji Nur Ali, salah satu pahlawan Ali Bekasi. Tanggal 15 Juli 1914 beliau adalah pemimpin pasukan dari Bekasi untuk menghadiri rapat raksasa Ikada pada masa penjajahan Jepang. Beliau lebih fokus pada dunia pendidikan agama, lalu ia mendirikan sekolah dan pesantren. Beliau wafat di Bekasi tanggal 29 Januari 1992 pada usia 77 tahun. Dan bertempatan dalam pahlawan nasional dengan surat keputusan presiden tahun 2006. Tuh. Orang licin, susah ditangkap nih. Dia membentuk Laskar Rakyat Betawi dulu. Karakternya kuat ya dari wajahnya. Syekh Said Usman. Siapakah beliau? Syekh Said Usman, ulama besar dari masyarakat Betawi dan merupakan seorang keturunan Arab Hadramaut. Jadi Hadramaut sama Betawi itu emang ada hubungan dari dulu. Beliau lahir di kampung Arab Pekojan dekat rumahan itu, Jembatan 5, tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah. Ayahnya seorang Alawi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya keturunan Mesir yang pindah ke Batavia. Beranjak dewasa beliau mengikuti agama sebelum berbagai negara Timur Tengah dan kembali ke Batavia pada saat usia menginjak 40 tahun. Banyak posisi yang ditawarin oleh Belanda, cuma nggak diambil sama beliau. Beliau meninggal tahun 1914 dan dimakamkan di pemakaman Karet Tanah Abang di tahun 1970-an di masa Gubernur Ali Sadikin. Makamnya dipindah ke Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ini orang Pondok Bambu mesti cari nih. Atau emang udah tahu? Kalau emang udah tahu, coba tolong informasinya di share di komen nih. Letak makamnya ada di mana di Pondok Bambunya nih. Syekh Said Usman. Nggak ada keterangannya sih di marganya apa. Haji Muhammad Arif, seorang ulama dan pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Beliau lahir di Klender, orang Klender nih, pada tahun 1866 pada saat terjadi revolusi fisik melawan Jepang dan Belanda. Beliau membentuk BARA, Barisan Rakyat, ngumpulin semua tuh tokoh, pemuda, jagoan yang ada di Klender dan sekitarnya
Haji Darib adalah rakyat biasa yang kemudian memimpin rakyat untuk melawan dan mengusir penjajah di akhir masa hidupnya. Beliau meninggal di Jakarta 13 Juni 1981 dan dimakamkan di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, ini juga kalau ada yang tahu mengenai makamnya, informasi lokasinya di mana. Jadi biar kalau ada mau ziarah kita tahu. Hebat ya. Ini orang Klender ini. Oh. Haji Muhammad Arif atau biasa dipanggil dengan Haji Darib. Imam Syafi'i. Penguasa kawasan Pasar Senen dan mendapat julukan Raja Copet. Tuh. Dia lahir Agustus 1923 di Kampung Bangka, Kebayoran Baru. Imam Syafi'i atau biasa disebut Syafi'i atau Bang Pi memiliki anak buah yang besar dari Banten. Kelompok mereka disegani karena memiliki senjata api dari tangsi-tangsi Belanda. Di wilayahnya yang mereka kuasai Senen dan Salemba. Bahkan sempat dituding sebagai antek Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sampai di penjara, di tahanan militer, Pondok Gede selama 5 tahun. Setelah keluar penjara, Bang Pi jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1982. Abdurrahman Soleh, seorang marskal muda TNI dan juga merupakan seorang dokter. Lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah salah satu pendiri Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Kemudian masuk militer, menjadi Komandan Pangkalan Udara di Madiun 1946 dan gugur pada tanggal 29 Juli 1947 ketika pesawat yang ditumpanginya bersama Adi Sucipto jatuh di Mogowo, Yogyakarta karena ditembak Belanda. Dan beliau menjadi pahlawan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1974 tertanggal 9 November 1974. Nama beliau kini diabadikan sebagai salah satu bandara di Malang, Jawa Timur. Nah, atau orang Malang, Jawa Timur pasti tahu nih, Bandara Abdurrahman Soleh. Nah, di ini adalah salah satu pahlawan dari Jakarta nih, karena lahir di Jakarta. Nih, waktu Bapak Husin Tamrin yang mengutarakan pendapat. Menyampaikan gagasan atau pandangan tentang perlunya pemerintah Kota Praja Batavia memperhatikan nasib kaum pribumi, diantaranya perbaikan kampung dan penyediaan air bersih. Oh, ini rapat Dewan Kota Praja. Dan akhirnya hasilnya ini ternyata dengan hasil ini pemerintah Batavia membangun penyediaan air minum Pejompongan yang kini dinamakan PD PAM Jaya atau PAM Jaya, yang akhirnya perbaikan kampung pun diteruskan dan dinamakan proyeknya itu atas nama proyek Bapak Haji Muhammad Husin Tamrin. Keren, mantap, mantap, mantap. Ini alat-alat seni nih, piccolo trompet. Ini alat-alat seni yang ada di sini, koleksi yang ada di sini. Kongahian tuh yang atas tuh. Yang suka dipakai buat ondel-ondel, suaranya kayak biola. Ini piccolo trompet. Ini sama kayak trompet, apa namanya nih? Panil, ning, alat musik. Oh, ini tanjidor nih. Tanjidor. Namanya trombon. Ini ada lagi, ini kayak apa, gendang ya, tambur namanya, tambur.
Kalau halamannya seperti ini nih, ruang depannya nih, teras rumahnya nih. Kalau Betawi zaman dulu nih. Dia itu identik dengan warna coba, warna hijau, warna kuning. Kalau kursinya pasti coklat tua atau hitam biasanya. Nah, depan itu biasanya ada foto-foto yang punya rumah, ada kayak apa namanya hiasan pohon kelapa begini nih. Oh, pagernya juga identik seperti ini biasanya Betawi ini. Oh, ini masih berbentuk panggung jadi ada tangganya sedikit. Oh, dan kayunya pasti kayu jati. Oke, asik ya. Suasananya adem gitu kelihatannya. Kita ke sini dulu. Ini apa nih? Oh, ini waktu penggeledahan rumah Bapak Osi Tamrin tuh. Beliau terbaring sakit di situ. Geledah nih Belanda. Yang di Jalan Sawah Besar, Jakarta Pusat juga masih. Itu tahun 6 Januari 1941 dan jatuhi hukuman sebagai tahanan rumah. Satu orang pun nggak boleh keluar rumah tanpa si izin PID. Akibatnya sakit Bapak Hussein Tamrin semakin parah dan akhirnya beliau meninggal pada tanggal 11 Januari 1941. Oh, kejam Belanda zaman dulu ya. Jadi yang dinilai mereka membahayakan buat mereka itu langsung apa namanya dibinasakan. Kacau. Mas PPKI, kumpulan kaum Betawi, kumpulan kaum Betawi, nggak ada nama-namanya sih di sini, nggak ketahuan. Sejarah-sejarah semua sih banyak tentang Bapak Hussein Tamrin dan masa-masa perjuangan dulu. Ini meja makan ya kayaknya. Iya, meja makan. Selama ini kata kooperatif dalam masa perjuangan meraih kemerdekaan memiliki konotasi kurang positif. Orang lebih banyak tukang berjuang secara non-ko. Namun kedua jalur itu susah melengkapi perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Bahkan tahun 1933 sampai 1942 saat pergerakan Soekarno-Hatta Syahrir terkesan mandek, justru Tamrin tetap bergerak dengan bersemangat di Foxtrot. Nih kata-kata beliau nih, nasionalis, kooperatif, dan non-kooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia merdeka. Jika kami kaum kooperator merasa bahwa pendekatan kami tidak efektif, maka kami akan menjadi yang pertama mengambil arah kebijakan politik yang diperlukan. Tuh, keras. Santai tapi keras. Ini lukisan beliau. Ini andong, salah satu koleksi yang ada di Museum Tamrin ini, atau bahasa Betawi kita biasa manggil delman. Oh, dengan kedua sebagai peneraknya. Jadi dulu di sini di Gang Kenari ini dengan pasar Ampiun ya pakai ginian semua kendaraannya. Belum ada motor, belum ada mobil. Oh, ini cakep nih apa nih? Kereta jenazah. Ini kereta jenazah ini yang biasa dipakai untuk membawa apa namanya
jenazah-jenazah pada saat zaman Belanda dulu nih. Gede emang sih, satu peti masuk ke sini. Wah, gede bener, cakep banget, antik banget kan. Tuh, rakyat Indonesia yang nganterin Bapak Hussein Tamrin tuh. Pada saat pemakaman beliau tuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang hebat nih ternyata. Ini yang ganteng ya. Bersama sang istri. Foto Bapak Muhammad Hussein Tamrin bersama sang istri Nyai Otoh Arwati. Mantap, cantik ya sih. Ajib, ajib, ajib. Keren, 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 keren. Lagu Indonesia Raya nih. Nah, replika biola Bapak W.R. Supratman. Oh, replikanya ini bukan yang asli. Bapak Supratman lahir tahun 1903. Tadi Indonesia Raya adalah lagu ciptaan Bapak W.R. Supratman. Dan meninggal pada tahun Agustus 1938. Usianya masih muda, 35 tahun. Tapi udah bisa berbuat banyak buat Indonesia. Masya Allah. Tentang lagu Indonesia Raya nih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Saya nggak baca atu-atu karena terlalu banyak, jadi bisa dilihat aja. Tamrin dan Pergerakan Kemerdekaan, Tamrin dan Soekarno, pernyataan bersama Soekarno M. Hatta, Muhammad Hussein Tamrin, tokoh Betawi nasionalis revolusioner, perintis kemerdekaan. Bob Hiring yang nulis. Beliau juga pernah dijadikan perangko tahun 1894 terus 91 tuh tanggal lahirnya. Ini perangko 250, ini apa sih, sen kali ya, 250 sen ya perangko. Ini sama, ini Abdul Muiz, lahir 1886 1959, perangko juga 020. Di sini sih cuma satu lantai ya, jadi nggak banyak, nggak ada 2 lantai, tapi luas, melebar. Keterangan-keterangannya juga lebih kebanyakan ke ini, kayak foto, kayak clipping seperti ini. Tamrin kaum ko dan non ko. Ko itu kooperatif dan non kooperatif. Tamrin dan Pergerakan Kemerdekaan. Nih, Foxtrot. Tamrin Gemenceret. Asik.
Tamrin Putra Betawi. Ini beliau sama istri dan anak di Aceh tahun 1939, tanggal 29 bulan November. Beliau juga sama istri dan putri angkatnya di Zubaidah ketika berjumpa dengan Dr. Hakim saat kunjungan kerja Perinda di Padang November 1939. Sepeda ontel agent Lakuni Film 2 Salemba Raya, masih asri ya. Ini beliau dan istri. Ini beliau masih kecil yang sebelah kiri dan kakaknya sebelah kanan. Kuning William sekolah ini ya. 1920 nih foto nih. Ini kode ontel ada di sini nih biasanya. Apa nih ontel apa nih? Kalau ada yang tahu komen dah. Nggak tahu. Ini kodenya nih. Jadi ketahuan itu dia itu merek apa, barang apa. Gitu. Oke deh, sekian dulu kunjungan kita ke Museum Bapak Muhammad Hussein Tamrin, Bapak pahlawan Indonesia yang berasal dari Jakarta atau Betawi, yang terkenal ganteng. Pak, makasih ya Pak, terkenal ganteng. Hari ini di sini juga tugasnya ramah-ramah loh tuh. Jadi kalau berkunjungan kita udah disambut dan ini CD sama apa nih namanya, brosur, CD sama brosur dikasih nanti dari mereka. Ini untuk biaya dewasa 5.000, mahasiswa 3.000, pelajar 2.000. Jadi hampir sama semuanya ya Mas ya. Untuk rombongan ada diskon tuh 25% tuh, minimal 30 orang. Main-main kemari. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gedung ini dibeli oleh M.H. Tamrin pada 12 Maret 1927. Gedung Muhammad Husni Tamrin ini dahulunya digunakan sebagai tempat kegiatan pergerakan nasional untuk menuju kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, sempat digunakan sebagai pembahasan konsep Sumpah Pemuda, pertemuan-pertemuan dalam menyusun strategi perjuangan, serta rapat-rapat pergerakan nasional. Gedung ini juga dipergunakan untuk bermacam-macam kegiatan. Di antaranya, digunakan oleh W.R. Supratman membuat konsep lagu Indonesia Raya dan kemudian diperdengarkan menggunakan biola secara instrumental tanpa vokal dalam rapat para tokoh pergerakan nasional. Ya, halo sahabat museum semuanya. Jadi segitu aja kiranya kunjungan kita ke Museum Hussein Tamrin. Kita harus patut berterima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Hussein Tamrin, yang mana beliau adalah pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan para pejuang lainnya. Kita berikan satu doa kepada beliau, kepada mereka semua para pahlawan Indonesia, mobil khusus Bapak Hussein Tamrin. Semoga ditempatkan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik. Ala hadiniyah wa kuliniyatin salihah, bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat-sahabat museum, segitu aja perjalanan kita hari ini di Museum Bapak Muhammad Hussein Tamrin yang letaknya di Jalan Kenari 2, di dekat dengan Jalan Raya Kramat Raya. Jadi kalau ada
lagi macet-macetan di Jalan Keramat Raya, di dekat-dekat Cipto, dekat-dekat Jalan Kenari Mas dan segala macam, mampir kemari kita santai bareng di sini. Gitu. Tempatnya enak, luas, lega, parkir mobil, parkir motor, banyak banget di sini bisa. Enak bener deh pokoknya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.